Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Indriantika, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Berikut adalah video praktik mengajar saya untuk UKIN, Uji Kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum berdoa kita persiapan dulu ya. Tepuk siap. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus siap. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Nah, hari ini yang menjadi petugas menyiapkan berdoa yaitu Mbak Iza. Silahkan Mbak Iza. Duduk di tempat, syakra. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Iza. Hari ini tulis absen dulu ya. Ahmad Furqan Al-Faiz, Hadir. Ayu Fariski, Hadir. Azizatur Rahmania, Hadir. Divani Askia Latifah, Hadir. Miftahul Rahman, Hadir. Queen Salafuri, Rifana, Hadir. Safira Saadat, Hadir. Salsa Anggraini, Hadir. Yolanda Amelia Putri, Sukmo Syekh Fatoma. Hadir. Terima kasih. Berarti hari ini ada semua ya anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sikap sempurna ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
seperti biasanya kita akan meluangkan waktu untuk literasi membaca ya. Untuk literasi membaca kali ini Bu Iis akan menyediakan sebuah link yang disebut Prabu Ceria, buku cerita Maya. Nah, di situ Bu Iis akan mengirimkan linknya di grup WA. Silakan dilihat, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini buku ceritanya. Kalian pilih di HP kalian masing-masing cerita yang berjudul Ini Belajar Sabar. Rumah kalian dekat nggak sama sawah? Sama sungai dekat nggak? Nah, di sawah itu ada apa aja ya kira-kira ya? Terus belut, hewan, hewannya apa? Burung, terus apa lagi? Belalang, terus? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis jenis-jenis ekosistem. Yang kedua, kalian dapat menguraikan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, kalian dapat menentukan peran makhluk hidup tersebut. Yang selanjutnya, kalian dapat membuat maket sederhana tentang rantai makanan secara berkelompok ya. Yang selanjutnya, kalian dapat menganalisis ide pokok pada bacaan non-fiksi. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil analisis ide pokok bacaan non-fiksi tersebut. Oke? Nah, anak-anak, mari kita menyaksikan video salah satu ekosistem yang ada ya. Silakan disimak baik-baik. Nah, ini gambarnya apa? Di mana? Ekosistem itu, ayo siapa yang tahu? Lingkungan dan makhluk hidup. Terus hewan, manusia, tumbuhan. Iya, betul sekali. Itu adalah arti dari ekosistem. Tapi sekarang Bu Iis jelaskan dulu apa sih sebenarnya ekosistem itu ya. Silakan diperhatikan pada PowerPoint Bu Iis. Nah, ini ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Di ekosistem ada dua komponen. Pernah dengar? Tidak pernah ya? Ya, mari dijelaskan. Ada dua komponen dalam ekosistem. Yang pertama yaitu komponen biotik, yang
kedua yaitu komponen abiotik. Biotik itu ada ekosistem hutan, ada ekosistem gunung, ada ekosistem laut, ada ekosistem danau dan sebagainya ya. Nah, di dalam ekosistem itu pasti ada peristiwa makan dan dimakan. Betul atau enggak? Ya, makanya makhluk hidup kita kan butuh makan ya. Nah, peristiwa makan dan dimakan itu namanya apa? Rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nanti ada beberapa komponen dalam rantai makanan. Nah, sekarang kita simak video ini dulu biar kalian lebih paham ya. Halo anak-anak, bagaimana hari ini? Semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang Di sini di dalam komponen rantai makanan itu ada 3. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang 3 pengurai atau decomposer, ya kan? Nah, apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu pengurai? Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk konsumen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama konsumen tingkat 1, yang kedua konsumen tingkat 2, yang ketiga konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah makhluk hidup yang makan langsung dari produsen. Produsen ini langsung dimakan, tumbuhannya langsung dimakan. Apa aja itu? Belalang, betul. Terus? Tikus. Terus apa lagi? Kelinci. Untuk yang konsumen tingkat 2 yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanannya itu dari konsumen tingkat 1. Jadi dia itu makan konsumen tingkat 1. Sekarang Bu Iis minta kalian bagi kelompok ya, karena di sini ada 11 orang. Jadi kalian bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu ada 6 orang dan yang satu ada 5 orang. Silakan. Sudah sama kelompoknya masing-masing? Nah, duduk sikat. Nah, anak-anak sudah sama kelompoknya masing-masing kan? Ya. Nah, sekarang Bu Iis akan mengadakan permainan. Nah, senang apa enggak? Nama permainannya yaitu ARM. Apa itu ARM? Arisan, M-nya rantai, M-nya makanan. Yang namanya arisan berarti kan ada kertas yang digulung. Nah, kemudian nanti kalian memilih kertas gulungan tersebut di dalam kotak. Nah, kertas itu tadi nanti ada nama-nama dari komponen rantai makanan. Misalnya Mas Fatona nanti ngambil 1 buah kertas, ya kan? Dibuka kertasnya, tulisannya produsen, berarti Fatona harus mengambil gambar sesuai dengan tulisan itu tadi. Kalau produsen apa, ngambil apa, terus dikalungkan ke leher ya. Kemudian nanti kalian akan membentuk suatu rantai makanan dengan bergandengan tangan sesuai dengan urutannya masing-masing ya kan? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Kalau nggak ada konsumen tingkat, terus konsumen tingkat 3. Kalau nggak ada konsumen tingkat 3 berarti langsung pengurai. Seperti itu. Jadi nanti kalian bergandengan membentuk melingkar. Siapa yang cepat yaitu pemenangnya ya. Oke, siap? Are you ready? Sekarang perwakilan mengambil kotaknya sama masanya ya. Oh,
Ayo, silakan kalian ambil satu buah kertas. 1, 2, 3. Sudah? Setelah itu kalian buka. Sudah dapat? Sudah. Nah, kalau sudah dapat silakan kalian mengambil gambar ini lalu kalungkan ke leher kalian masing-masing sesuai dengan tulisan itu tadi ya, kalian daftar. Nah, sudah dikalungkan semua gambarnya? Sudah. Sekarang kalian berlomba siapa yang paling cepat untuk menyusun sebuah rantai makanan. Sudah? Nah, kelompoknya Visa bisa dijelaskan rantai makanan tersebut dimulai dari mana? Produsen rumput, Ya, kelinci, serigala, harimau, jamur. ya. Untuk di kelompoknya Iza gimana? Yang pertama? Produsen rumput, lalang, katak, ular, elang, jamur. Ya, betul sekali. Siapa tadi pemenangnya yang pertama? Kelompoknya Visa. Tepuk tangan dulu. Belum boleh duduk ya. Sekarang coba guys, perhatikan guys ya. Nah, Iis akan menyuruh satu orang dari kelompoknya Iza untuk mundur. Ya, nanti apa yang akan terjadi kita pikir bersama-sama ya. Oke? Nah, misal ini adalah rantai makanan dalam ekosistem sawah, ya kan? Di sana ada produsen yaitu rumput atau padi, ya kan? Dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Nah, belalang dimakan oleh siapa? Katak sebagai konsumen tingkat 2. Nah, katak dimakan oleh Ular. sebagai apa? Konsumen Tiga. Ular dimakan oleh Elang. sebagai konsumen tingkat 4, ya kan? 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, elang mati karena nggak ada yang makan, ya kan? Bagaimana? Diurai oleh siapa? Jamur. Nah, nanti jamur kembali lagi sebagai makanannya si produsen. Nah, sekarang misal ya, misal ular. Ini ular mundur, berarti ularnya menurun. Ya. Nah, apa yang akan terjadi? Elang hidup nggak ada makanannya. Jadi jika tidak ada ular, elang akan mati karena tidak ada yang dimakan. Terus kataknya jika tidak dimakan menjadi apa? Banyak, ya kan? Karena nggak ada ular, jadi populasinya katak semakin meningkat, tapi elangnya semakin menurun karena tidak ada makanan, seperti itu. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, sekarang silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Anak-anak, sekarang Bu Iis akan membagikan kepada kalian yaitu lembar kerja peserta didik ya. Di sini nanti ada bacaan, ada soal-soal juga yang harus kalian kerjakan ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Nah, yuk. Setelah tulis nama dan kelas, kita amati buka lembar yang pertama.
suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki perannya masing-masing di dalam rantai makanan. Ya, untuk paragraf kedua, Fani tolong dibaca. Dalam suatu rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumsi, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Konsumen dapat terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen 1 memakan produsen. Konsumen dapat terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen 1 memakan produsen, konsumen 2 memakan konsumen 1, dan seterusnya. Pada akhirnya konsumen yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Nah, untuk yang paragraf ketiga, Mister, tolong dibaca. Di kebun jagung dimakan oleh tikus tersebut dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh burung pemangsa, misalnya burung elang. Makhluk hidup yang mati akan diurai oleh pengurai, misalnya jamur. Ya, nah, untuk yang tugas selanjutnya, yaitu kalian akan menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Masih ingat kan ide pokok? Masih. Ya, ide pokok adalah kalimat utama, ya. Bisa ada di awal, bisa ada di akhir, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian analisis ide pokok non fiksi tersebut yang berjudul rantai makanan. Disilakan. Jika ada yang kesulitan, silakan bertanya ke Bu ya. Kelompoknya Mbak Fisa ada yang kesulitan. Kedisiplinan kayak gitu ya. Sudah selesai, anak? Sudah. Nah, sekarang perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil analisis ide pokok bagian teks non fiksi. Silakan. Ya. Jika ada yang maju, kalian harus memperhatikan, betul. Ya. Rantai makanan. Ide pokok paragraf 1. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di antar makhluk. Ide pokok paragraf 2. Dalam suatu rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Ide pokok paragraf ketiga. Rantai makanan dapat dengan mudah kita temukan, bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Ya, nah anak-anak, itu tadi Isa telah membacakan ide pokok teks non fiksi yang berjudul apa tadi? Rantai Rantai makanan. Ide
ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Sama semua. Apa tadi? Rangkaian makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk. Ya, betul. Untuk ide paragraf yang kedua, apa tadi? Dalam suatu rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, untuk ide pokok paragraf yang ketiga, Rantai makanan dapat dengan mudah kita temukan harga disebut terdengar. ya betul sekali. Tadi kalian sudah menganalisis ide pokok pada teks non fiksi ya. Nah, sekarang untuk yang kedua yaitu lihat di baliknya. Nah, di situ ada kotak-kotak gambar hewan dan perannya ya. Tugas kalian yaitu menguraikan hewan-hewan yang ada di dalam teks non fiksi dan menentukan peranan mereka dalam rantai makanan. Di sini kalian butuh gunting-gunting untuk menggunting gambar-gambar ini. Nanti kalian tempel gambar hewannya ya. Silakan. Ya, ya. Nanti ya konsumen tingkat pertama ditaruh di kolom yang pertama, konsumen tingkat kedua di kolom kedua dan seterusnya gitu ya. Ya. Kalau di sini kan konsumen tingkat, kalau ada dua ya sama dengan dua tidak apa-apa. Kalau itu ya. Silakan digunting Bu. Ya, ini apa-apa. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Nah, sudah selesai anak tugasnya itu tadi? Sudah. Nah, kalian tadi sudah menempel hewan apa aja? Yang pertama, tikus. Tikus. Mana? Tikus. Perannya sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Ya. Gambar yang kedua, gambar apa yang ditempel itu? Ya, ular sebagai apa perannya? Konsumen tingkat 2. Nah, gambar yang ketiga, ya, perannya sebagai Konsumen tingkat 3. ya, betul sekali. Nah, untuk merilekskan pikiran kalian, Bu Iis akan mengadakan ice breaking ya. Ice breaking di sini itu kalian akan menebak sebuah gambar dari aplikasi Quizzes. Linknya akan Bu Iis bagikan di grup WA. Silakan dicek grup WA-nya ya. Ya. Akan Bu Iis mulai ya. Ini ice breaking-nya. Kalian menebak gambar. Di situ ada gambar. Nanti hewan apakah itu? Ya. Kau berikan, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpa apa jadinya kamu, tak bisa Hewan di sini. Karena kita belajar tentang konsumen kan tadi sudah habis. Bu Iis akhiri. Siapakah pemenangnya? Nah, ya, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Di halaman berikutnya yaitu di sini kalian juga akan memotong, ya, potong lagi ya. Gambar yang ada di sini nanti kalian susun menjadi sebuah rantai makanan berikut sama perannya kalian tulis, ya. Ya, ditempel di sini. Ya, urut seperti kita permainan yang ARM tadi, ya. Silakan dikerjakan.
Ya, sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan itu tadi. Ya, siapa? Ya. Bu Is minta tolong untuk yang tidak presentasi silakan didengarkan, dicontohkan jawabannya apakah sesuai atau tidak ya. Dimakan sama kata konsumen 1. Kata dimakan sama ular konsumen 2. Ular dimakan sama burung elang konsumen 3. Burung elang mati diurai sama jamur. Ya. Bagaimana? Sudah membentuk suatu rantai makanan itu tadi? Sudah? Ya, tepuk tangan buat fotonya. Nah, agar belajarnya makin semangat, ayo kita ice breaking dulu ya. Kita joget dino. Tahu? Tahu. Ya, ayo persiapan. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu nama. Sekarang kegiatan yang selanjutnya yaitu kalian akan membuat maket sederhana sebuah rantai makanan secara berkelompok. Sebelum itu silakan kalian rapikan dulu mejanya. Biar rapi ya, silakan kalian rapikan dulu mejanya. Habis itu kalian mengambil peralatannya di depan ya. Berdirikannya pakai Ini udah di tengah-tengah. kurang ke sini ya, kurang ke sini ya. Soalnya di sini kan. Anak sudah selesai membuat makan sederhananya itu tadi? Ya, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Rantai makanan ekosistem sawah. Tadi makan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan tulang, ular jadi jamur. Ya, tangan. Nah, sekarang kelompok yang kedua, kelompoknya Riza, silakan maju. Makanan ekosistem hutan. 1. Produsen dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan serigala. Serigala dimakan harimau. Harimau mati diurai oleh jamur. Tepuk tangan buat kelompoknya Riza. Nah, setelah membuat maket, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasinya itu berupa kuisis. Nanti kalian bagi link di WA group. Nanti kalian login menggunakan HP kalian masing-masing. Silakan disiapkan HP-nya. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak Sudah selesai ya evaluasi hari ini. Yang pertama yaitu Aziza. Tepuk tangan buat Aziza. Yang kedua yaitu Divani. Tepuk tangan buat Divani. Yang ketiga yaitu siapa tadi? Fatona ya. Nanti yang nilainya di bawah KKM 75 akan melaksanakan remedi sama Bu Is. Dan nanti yang nilainya di atas KKM akan mendapatkan soal pengayaan dari Bu Is ya. Ya. Nah, anak-anak ya, pelajaran akan diakhiri ya. Silahkan HP-nya dimasukkan ke dalam tas semua. Dan hari ini nah, jika senang silakan angkat smile. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo. Ekosistem
pelajari hari ini ya. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Nah, sekarang kalian sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Silakan Mbak Iza dipimpin berdoa. Sudah di tempat siap, Ra. Berdoa dimulai.